Mobil ambulans bawa pasien dari Cepu Blora terguling di Tol Ngawi. Peternak sapi di Tuban kebanjiran pesanan kurban laku hingga 280 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Mobil ambulans yang tengah membawa pasien rujukan terguling di ruas Tol Ngawi. Diduga ambulans tersebut mengalami slip ban pasca hujan mengguyur wilayah setempat. 4 orang, 1 diantaranya adalah bayi, mengalami luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Mobil ambulans milik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Suprapto Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengalami slip dan terguling di ruas Tol Solo Ngawi, kilometer 573B, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Rabu malam. Bagian depan dan belakang mobil ambulans ringsek. Kerasnya benturan membuat 4 orang, 1 diantaranya adalah seorang bayi, mengalami luka. Kecelakaan ini bermula saat ambulans yang dikemudikan oleh Andika Artadinata, 28 tahun, warga Desa Baluan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, melaju dari arah Ngawi menuju Solo, membawa 2 perawat dan pasien atas nama Komsatun 41 tahun, serta bayinya yang baru berusia 2 hari. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga ambulans mengalami slip ban pasca hujan mengguyur kawasan setempat. Akibatnya, ambulans oleng ke kiri dan masuk ke parit. Selanjutnya, ambulans juga terguling. Kelima korban yang terdiri dari 4 orang penumpang dan seorang sopir mengalami luka-luka, sehingga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Terus oleng gitu aja. Terus soalnya kayak ngindarin mobil itu loh. Kayak mobil mau ikut nyelip, terus saya ikut nyelip, saya ngerem aja gitu. Terus oleng. Dari mana mau kemana itu? Dari Ngawi mau ke Rumah Sakit Muardi Solo. Dari Cepu mau ke Rumah Sakit Muardi Solo. Bawa pasien apa itu? Pasien bayi, Mas. Ada berapa penumpang, Mas, di dalam? 4. Sama Masnya juga? Ya, sama 4 sama saya. Sempat terguling ya, Mas, mobilnya? Mau dilanjut dulu ya? Apa, Mas? Sempat terguling ya mobilnya? Enggak terguling, Pak. Kayak ambruk aja. Kalau terguling kan parah nanti. Cara keluarnya tadi gimana? Gimana? Cara keluarnya? Ya langsung keluar, enggak ada yang enggak kecepet. Enggak, ambruk saja. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan minibus ambulans yang mengalami kecelakaan dievakuasi oleh petugas Jasa Marga. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, Satreskrim Polres Ngawi mengamankan kakak beradik pelaku pencurian sepeda motor. Diduga hasil penjualan barang curian untuk bersenang-senang dan bermain judi slot. Kasus ini hingga kini masih dilakukan pengembangan. Kakak beradik di Kabupaten Ngawi diamankan petugas Satreskrim Polres Ngawi. Mereka merupakan pelaku kasus pencurian 14 unit sepeda motor dari berbagai lokasi. Bahkan polisi menghadiahi timah panas pada salah satu pelaku yang hendak melarikan diri dan melawan petugas saat diminta menunjukkan tempat penjualan motor. Diketahui pelaku yakni Muhammad Romzi Saputra, 21 tahun, warga Kecamatan Ngawi, yang diamankan di tempat persembunyiannya di Bekasi, Jawa Barat. Hasil pengembangan, polisi juga mengamankan 3 rekannya. Salah satunya ML, 16 tahun, seorang pelajar yang merupakan adik kandung pelaku utama. Sebelumnya diamankan terlebih dulu Purwanto, 35 tahun, warga Kecamatan Karangjati Ngawi, yang merupakan penadah. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah mencuri 14 kali, rata-rata milik petani yang parkir kendaraan di area jalan persawahan, dan hasilnya digunakan untuk judi slot. Dapat kami sampaikan, Satreskrim Polres Ngawi, Tim Tiger Polres Ngawi telah berhasil mengungkap adanya sindikat pencurian pemberatan kendaraan jenis R2. Total ada 5 pelaku yang berhasil kita amankan. Dari 5 pelaku itu kita telah melakukan pemeriksaan dan dapati keterangan bahwa yang bersangkutan, utamanya salah satu dari pelaku telah melakukan aksinya di 14 TKP. Adapun pengungkapan ini berawal dari adanya informasi yang
telah kami terima dari informan, ketika kami mencocokkan informasi tersebut ke lapangan, ditemukan satu unit sepeda motor yang dikuasai oleh penadah. Dari penadah tersebut diketahui bahwa dia memperoleh barang tersebut dari seorang pelaku yang diketahui berdomisili di Ngawi. Namun pada saat kita melakukan tracking yang bersangkutan di Ngawi, yang bersangkutan sudah pergi melarikan diri ke Bekasi, dan kami langsung melakukan pengejaran kepada yang bersangkutan, dan kami berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediamannya di Bekasi. Total dari pelaku yang berhasil kita amankan berjumlah 5 orang. Salah satunya adalah pelaku utama, terus kemudian 1 orang diantaranya merupakan penadah. Nah, dalam melakukan aksinya, pelaku utama ini mengajak dari rekan kerjanya, temannya sendiri maupun adiknya dan keponakannya. Sempat ditembak sebenarnya? Ya, jadi pada saat kita lakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan dan membahayakan petugas, sehingga kita terpaksa untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap yang bersangkutan. Hasilnya biasanya buat judi slot kemudian. Ya, nanti lebih detailnya terhadap hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku akan kita sampaikan berikut dengan modus operandinya. Nanti pada kesempatan press release di penghujung Ops Sikat. Hingga kini petugas masih terus mengembangkan kasus pencurian tersebut. Bahkan dari kelima pelaku yang diamankan, 2 diantaranya masih di bawah umur. Polisi juga menghimbau pada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk melakukan pengecekan serta melapor kepada pihak kepolisian. Ibta Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, mendekati perayaan Idul Adha, peternakan sapi di Kabupaten Tuban kebanjiran pesanan hewan kurban. Pembeli dari berbagai daerah datang untuk memilih langsung sapi kurban yang dipatok dengan harga 16 juta hingga 80 juta rupiah per ekornya. Mendekati Hari Raya Idul Adha, peternakan sapi Sriwilujeng Farm yang ada di Desa Snori, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, kebanjiran pesanan. Sejak 3 pekan terakhir, sapi kurban di sini sudah terjual lebih dari 280 ekor. Untuk menjaga agar sapi-sapi tetap sehat dan terhindar dari penyakit, pemilik peternakan mempunyai tim khusus untuk memantau kesehatan, kebersihan kandang, serta pasokan makanan ratusan sapi yang ada di 3 kandang setempat. Secara rutin, mereka selalu menjaga, memantau kesehatan sapi, serta memastikan kesterilan kandang. Selain itu, secara berkala, pekerjanya juga melakukan pengecekan kondisi kesehatan hewan kurban ini agar benar-benar bebas dari PMK, LSD, maupun penyakit lainnya. Sapi jenis limosin, PO, Pegon, dan Simental yang dijual di tempat ini dipatok dengan harga mulai 16 juta hingga termahal 80 juta rupiah. Para pembeli tidak hanya berasal dari Tuban, namun juga dari wilayah lain seperti Bojonegoro, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan wilayah lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain harganya yang terjangkau dan banyak pilihan, para pembeli mengaku lebih memilih membeli sapi kurban di sini lantaran gratis biaya perawatan, pengiriman, dan penjual juga menggaransi kondisi kesehatan hewan kurban yang mereka beli. Ini kayaknya limosin ini. Limosin. Harga berapa, Pak? Ini saya dapat ya tadi terus terang aja tawar-menawar ulek dengan pemiliknya Mas Didi. Nah, akhirnya dapat berapa, Pak? Saya dapat harga 24. Harga 24. Kalau di luaran mungkin lebih tinggi harganya, lebih tinggi. Tak hanya melayani pembelian sapi kurban eceran, di peternakan ini juga melayani penjualan hewan dalam jumlah besar. Bahkan, salah satu pelanggan membeli sapi kurban hingga 50 ekor. Ya, orangnya bisa dipercaya. Dan biaya perawatan yang ada di sini mulai pembelian sampai pengiriman itu tidak ada biaya, free. Dan penjual itu bertanggung jawab atas kondisi sapi. Kalau nanti ada yang sakit, ada yang resiko apapun itu menjadi tanggung jawabnya penjual. Jadi kami lebih nyaman, lebih safety sehingga
ketika sapi ini didistribusikan ke customer itu dalam kondisi yang fit, yang bugar, yang sehat. Pak, total beli berapa Pak tadi Pak? Kurang lebih 50 ekor. Pak, itu untuk didistribusikan di masjid atau di mana Pak? Ya, masjid, musola, ada yang di pondok pesantren juga. Penjualan sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari 300 stok sapi yang ada di kandang, saat ini hanya tersisa sekitar 20 ekor saja. Harga sapi kurban termurah dipatok dengan 16 juta rupiah, sementara yang termahal 80 juta rupiah. Harga tersebut dipatok tergantung dari jenis, berat, serta ukuran sapi. Lancar dan naik Mas dari tahun kemarin. Ini ada stok sekitar 300 ekor, tinggal paling mungkin sekitar 20-an ekor yang masih tersisa stok di kandang kami. Terus kalau tahun sebelumnya Mas? Ya sama, 300 ekor, nggak ada penurunan katakan. Bahkan masih ada peningkatan ya mungkin ya? Soalnya masih hamil 7. Untuk yang dijual jenis apa saja Mas? Mulai ada jenis PO, limosin, simental, sama pegon, silang itu. Untuk yang termurah sampai termahal harga berapa Mas? Yang termurah di tempat kami harga mulai 16 juta sampai 80 juta. Itu yang beli dari mana saja Mas? Terutama dari lokal Tuban, ada Bojonegoro, ada Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Itu biasanya diambil langsung atau dititipkan? Itu dititipkan sampai H-1 Mas. Sapi-sapi yang telah terjual biasanya akan diantarkan langsung kepada para pembeli pada H-2 atau H-1 Idul Adha. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Perahu nelayan tenggelam dan penumpang terombang-ambing di Laut Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang, sebuah perahu nelayan tenggelam di Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun proses evakuasi anak buah kapal berlangsung cukup dramatis. Inilah video detik-detik penyelamatan 14 anak buah kapal KM Sri Hartamas di perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban yang berlangsung cukup dramatis. Pasalnya 14 ABK mengapung selama 14 jam di laut dengan bantuan jirigen kosong. Peristiwa itu bermula saat kapal nelayan itu pergi berlayar untuk menangkap ikan. Sesampainya di tengah laut, kapal tersebut dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Akibatnya kapal nelayan milik Wiji, warga desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Lamongan ini pecah dan tenggelam. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, karena 14 anak buah kapal yang mengapung terlihat nelayan lain dan ditolong. Tenggelamnya, rampungnya itu, selamatnya itu jam 4. Itu berapa orang Pak di kapal? 14. 14? Iya, 14 orang. Itu kapalnya gimana Pak? Hilang atau gimana sekarang? Langsung hilang Pak. Terus itu ngapung berapa lama Pak di laut itu? Udah 14 jam. 4 jam ya? Iya, 14 jam. 14. Oh, 14 jam? Iya. Oh. Terus ditolong siapa Pak itu Pak? Ini teman di pelabuhannya Pak, itu Pak Palang. Ya. Terus di sana itu ngapung pakai apa Pak? Sebelum pakai jurigen sama tutup box. Berarti selama 14 jam itu ngapung ya, itu ya? Iya, ngapung itu. Bila ini bela-bela teman-teman saya ini semua. Biasanya berlayar itu berapa hari Pak? 13 hari. 13 hari? Iya.
Kapolsek Palang AKP Carito membenarkan bahwa terjadi kapal nelayan pecah diterjang gelombang tinggi. Namun seluruh anak buah kapal dinyatakan selamat ditolong oleh nelayan Desa Palang, Kecamatan Palang, Tuban. Seluruhnya langsung diantarkan pulang ke rumah masing-masing. Mendapat laporan dari warga bahwa ada nelayan Palang mengevakuasi warga Blimbing yang kapalnya pecah di perairan Laut Jawa. Peristiwanya tenggelamnya kapal terjadi pada pukul 2 dini hari, tapi mendapat pertolongan dari nelayan itu pukul 16.00. Setelah itu dibawa ke pelabuhan TPI Palang pukul 09 pagi. Berarti ini kejadiannya kemarin malam dan ya? Iya, kemarin malam kejadian. Perjalanan saja dari jam 16 sampai jam 9 pagi baru sampai, berarti jauh dari daratannya. Berarti perkiraan hari apa nih? Hari Senin malam ini, Dan? Iya, Senin malam si kejadiannya. Terus itu berapa awak kapal dan yang selamat? Yang selamat, semua selamat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang meninggal. Makanya matanya merah-merah karena lama di. Terima kasih. Sementara itu, berdasarkan data dari BMKG Tuban, kondisi ombak laut di perairan Laut Utara Kabupaten Tuban sedang tinggi. Para nelayan dihimbau untuk lebih berhati-hati saat melaut. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, kasus Mbah Darmi yang dituntut penjara 1,5 bulan akibat memukul keponakannya menggunakan sapu mengundang simpati warga di Kabupaten Tuban. Kali ini puluhan emak-emak dan juga mahasiswa memblokir jalur Pantura dan mendesak aparat penegak hukum untuk membebaskan Darmi dari jeratan hukum. Puluhan emak-emak, mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Tuban pada Kamis siang mendatangi kantor Kepolisian Resort Tuban di Jalan Dr. Wahidin, Kabupaten Tuban. Mereka menggelar aksi simpati atas kasus yang menyeret Darmi, warga Kabupaten Tuban yang dituntut penjara 1,5 bulan akibat memukul keponakannya menggunakan sapu. Puluhan massa aksi datang dengan membawa poster tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum membebaskan Darmi dari jeratan hukum dan mencopot oknum yang diduga melakukan kesalahan dalam melakukan penanganan. Merasa kesal karena tidak ditemui oleh Kapolres Tuban, massa aksi yang didominasi oleh emak-emak ini nekat memblokir kendaraan yang lewat di jalur Pantura Tuban. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur setempat sempat lumpuh. Saya selaku anaknya ya, Bu Darmi ya, untuk tuntutan 3 bulan dan vonis 1,5 bulan. Saya rasa masih sangat memberatkan saya, terlepas dari itu semua keberatan pembelaan, pelampiran surat rekam medis Bapak yang sudah dilampirkan seperti seolah-olah tidak ada sebagai pertimbangan. Padahal harapan saya tidak ingin mengatakan bebas atau menyalahi aturan. Ada opsi pidana percobaan terkait permasalahan yang dihadapi ibu saya. Cuma sulit untuk menjangkau itu dan tetap vonis 1 bulan 15 hari. Sedangkan bapak yang di rumah sakit-sakitan sangat berisiko bila ditinggalkan. Jadi kami dari warga masyarakat Banjar, Pelumpang, Rengel, Palang, dari teman-teman semua terkoneksi, memang dirasa ada kejanggalan ya terkait jalannya pengadilan, terlebih keterangan-keterangan yang didapat yang terjadi di pengadilan juga tidak sesuai, mulai dari keterangan saksi bila mana Harmitun didamping ibunya di TKP pada saat itu memang ada bapak saya, dan di pengadilan bapak saya tidak dimintai keterangan. Jadi semua saya kira terkesan formalitas persidangan di sana. Setelah beberapa menit melakukan blokir jalan, akhirnya aksi massa ditemui oleh Kapolres Tuban AKBP Suryono. Dalam kesempatan ini, AKBP Suryono, Kapolres Tuban, menyampaikan akan mencopot anggota yang melakukan kesalahan dalam penyidikan. Jadi saat ini rekan-rekan dari Aliansi Pencari Keadilan Tuban melakukan aksi damai di Polres Tuban
terkait dengan kasusnya Mbok Darmi. Itu sudah kami jelaskan kepada seluruh rekan-rekan perwakilan yang ada. Dari sejak awal kita dari Polres Tuban sudah melaksanakan upaya restorasi. Namun kedua belah pihak memang tidak ada titik temu sehingga kasus ini tetap kami lanjutkan pengiriman berkas-berkas kepada Kejaksaan Negeri Tuban. Untuk tuntutannya tadi seperti apa dan tindak lanjutnya nanti? Tuntutan terkait bebas bukan keuangan yang kami ya terkait evaluasi kepada penyidik dan juga anggota kami di Polres atau di Polsek jajaran Tuban ini itu apabila ada kesalahan ya kita melakukan penyidikan ada SOP-nya. Perkap 6 2018 jelas mengatur tentang penyidikan. Kalau memang melanggar atau tidak sesuai dengan SOP pasti kita akan tindak. Tapi kalau sudah sesuai SOP, menurut orang misalnya tidak benar ya kita harus fair. Usai mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian, massa melanjutkan aksinya di depan Pengadilan Negeri Tuban. Kedatangan mereka yang melakukan aksi damai ya terhadap perkara atas nama terdakwa Darmi seperti itu. Namun sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam menjawab orasi-orasi daripada teman-teman ini, bahwasanya proses ini sudah dilakukan upaya hukum ya. Jadi selain dan selebihnya maka ini akan diperiksa di badan peradilan yang di atasnya dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Surabaya. Seperti itu. Alasan ketua tidak mau menemui massa tadi? Ya tadi sebenarnya juga sudah kami sampaikan juga bahwasanya memang menurut regulasi yang ada di Mahkamah Agung bahwa segala sesuatunya itu pusat data informasi keluar dan masuk itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari seorang juru bicara. Diberitakan sebelumnya kasus hukum yang menyeret Darmi 53 tahun hingga duduk di kursi pesakitan, Mbah Darmi divonis 1,5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tuban pada pekan lalu akibat memukul keponakannya sendiri menggunakan gagang sapu. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Bagi Anda pecinta kuliner tradisional, kurang lengkap rasanya jika belum berkunjung ke warung yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Di sini menyajikan puluhan menu masakan khas desa yang disajikan dengan alas daun jati. Namun yang menjadi andalan adalah sego buahan. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya. Tempat makan yang menyajikan beragam olahan tradisional ini berada di Jalan MH Tamrin, Gang Mawar, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro. Namanya Warung Sincin. Di sini ada puluhan menu kuliner khas desa yang disajikan dengan bumbu masakan Jawa yang kuat. Sejumlah menu diantaranya lele goreng sambal ale, sate daging sapi, momok tempe, garang asem, oseng-oseng cumi, sayur mangut ikan pari, serta beragam menu lain. Namun yang menjadi menu utama di warung ini adalah sego buahan, yang merupakan salah satu kuliner khas Bojonegoro. Sego buahan terdiri dari nasi putih, tumis kacang panjang, mie goreng, momok tempe, serta sate daging sapi. Dinamakan sego buahan karena menu makanan tersebut biasanya disajikan saat momen hajatan. Tidak hanya itu, tempat untuk menyajikan juga terbuat dari kuali, serta daun jati sebagai alas maupun untuk membungkus makanan, sehingga menambah kesedapan tersendiri. Mbak, ini tadi pesen apa aja, Mbak? Hari ini saya pesen nasi buahan sama sate dagingnya, terus ada lele ale, ini juga spesial di sini, sama ada cumi-cumi, oseng cumi dan garang asem. Sudah lama langganan di warung ini, Kak? Sudah, karena favorit saya itu sego buahannya, karena paling suka sama sate dagingnya. Untuk harganya pun cukup nyaman di kantong. Rata-rata mulai dari 7.000 hingga belasan ribu rupiah per porsinya. Warung ini selalu ramai dikunjungi warga, terutama saat jam makan siang. Baik yang beli langsung dimakan di tempat ataupun dibungkus menggunakan jasa ojek online. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 2016, namun kini sudah pindah tempat yang baru dari sebelumnya berada di pinggir Sungai Bengawan Solo. Sudah ada sejak kapan? Dari 2016. 2016. Lokasinya di mana ini? Di Jalan MH Tamrin, Gang Mawar, masuk sedikit kira-kira 100 meter. Untuk ciri khas masakannya sendiri gimana? Masakan kita menunjukkan masakan tradisional, yang kita tonjolkan masakan desa, nasi buah. Itu ikonnya Bojonegoro, ikonnya Warung Sincin juga, nasi buah sama garang asem ayam.
Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya? Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. 3 jamaah haji Bojonegoro meninggal di Tanah Suci. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Kabar duka datang dari Tanah Suci. 3 jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro dilaporkan meninggal dunia saat tengah melaksanakan ibadah haji. Diketahui ketiga jamaah haji tersebut memiliki riwayat sakit. Kabar duka datang dari Tanah Suci. 3 jamaah haji asal Kabupaten Bojonegoro dilaporkan meninggal dunia saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jamaah haji yang meninggal dunia tersebut masing-masing Sutarso Tasrip asal Desa Panjunan, Kecamatan Kalitido. Kemudian Pasikin Sarbidin Sodimejo asal Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem. Selanjutnya Sri Hartini Broto Adu Sastro asal Desa Sumur Agung, Kecamatan Sumberjo. Sutarso Tasrip dilaporkan meninggal pada hari Kamis 6 Juni 2024 lalu. Kakek yang tergabung dalam kloter 1 tersebut meninggal dunia di usianya yang ke-61 tahun. Sementara Pasikin Sarbidin dilaporkan meninggal dunia Jumat 7 Juni 2024 di kamar hotel yang ada di kota Mekah. Berdasarkan keterangan dari tim kesehatan, almarhum mengidap penyakit paru-paru. Sedangkan Sri Hartini dilaporkan meninggal Sabtu 8 Juni 2024. PLT Kasubag TU Kementerian Agama Bojonegoro Zainal Arifin mengatakan ketiga jamaah haji asal Bojonegoro tersebut meninggal dunia di kota Mekah. Ketiganya diketahui memiliki riwayat sakit baik paru-paru maupun penyakit jantung. Jenazah ketiga jamaah haji tersebut dimakamkan di pemakaman Syaraya. Pada saat sebelum puncak haji sudah ada 3 yang meninggal, yaitu 2 berjenis kelamin laki-laki dan 1 berjenis kelamin wanita. Dan itu rata-rata memang memiliki riwayat sakit. Riwayat sakit itu sudah ada sejak di Indonesia, sudah memiliki riwayat sakit. Yang 3 yang meninggal itu rata-rata berarti usia mereka berapa? Kalau yang meninggal tadi rata-rata usianya adalah sudah di atas 60 tahun. Seperti yang di Kalitidu. Kalitidu ini usianya 61 tahun. Tetapi dia memiliki riwayat penyakit jantung. Ini alamatnya ada di Kalitidu. Berarti mereka usia di atas 60 dan ada riwayat semua ya Pak ya? Ada riwayat semua, riwayat penyerta atau riwayat sakit yang sudah ada di tanah air. Pak, memang kondisi saat ini di Mekah informasinya gimana cuaca? Kalau informasi kondisi saat ini melalui petugas-petugas kami yang ada di Mekah, kondisi cuaca saat ini memang tergolong cukup panas. Maka himbauan kami supaya seluruh jamaah haji ini atau calon jamaah haji ini menjaga kesehatannya. Mengingat cuaca di Mekah saat ini yang dalam kondisi panas, pihak Kemenak Bojonegoro menghimbau agar para jamaah haji menjaga kondisi kesehatan dan pola makan, serta minum air putih maupun vitamin yang cukup. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, seorang pelajar asal Bojonegoro ditemukan tewas di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro. Diduga pelajar ini merupakan korban tabrak lari. Muhammad Zaki Mubarak, 16 tahun, warga desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, ditemukan tergeletak di Jalan Raya Ngawi, Bojonegoro, Rabu pagi. Pelajar SMKN Margomulyo itu diduga jadi korban tabrak lari.
Di sekitar lokasi ditemukan pecahan onderdil dan knalpot sepeda motor. Sementara kendaraan sepeda motor tidak ditemukan di lokasi kejadian. Menurut informasi, korban berangkat dari rumah berboncengan dengan salah seorang temannya. Namun teman korban diduga melarikan diri menggunakan sepeda motor usai mengalami kecelakaan. Sementara kendaraan yang menabrak korban juga melarikan diri. Tidak tahu pasti, Pak. Cuma saya dari teman dapat kabar katanya ada tabrakan gitu. Terus saya lihat ke sini, ternyata sudah di lokasi sudah seperti itu, korbannya sudah meninggal di lokasi. Katanya masih kecil sih. Masih kecil ya? Ya, katanya kecil. Itu ya. Naik apa ya Mas, korban Mas? Itu informasinya naik apa Mas, informasinya Mas? Mungkin yang saya dengar naik sepeda motor Pak, tapi pastinya nggak tahu. Tabrak apa nggak tahu ya? Tabrak apa nggak tahu? Iya. Apa tabrak lari apa gitu nggak tahu ya? Kemungkinan atau gimana, atau jatuh sendiri, soalnya juga itu minim sih, kayak motornya apa itu nggak tahu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Petugas kini masih mengejar teman korban serta mencari kendaraan yang menabrak korban. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tuban mengamankan 7 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan pil koplo. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu dan ribuan pil double L. Tersangka mengedarkan barang haram tersebut di kalangan sopir dan karyawan perusahaan. Satres Narkoba Polres Tuban menangkap 7 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan pil koplo. Tersangka yang seluruhnya masih berusia muda ini dikenal sebagai pengedar di kalangan sopir dan karyawan perusahaan di Kabupaten Tuban. Pelaku pengedar sabu-sabu yang ditangkap masing-masing berinisial K, MD, CR, AW, dan AS. Dari tangan mereka, polisi menyita 31,06 gram sabu-sabu. Sementara 2 tersangka pengedar pil koplo masing-masing berinisial FA dan DD. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sedikitnya 1.573 butir pil double L. Kasat Narkoba Polres Tuban, AKP Teguh Trio Handoko mengatakan, penangkapan para pelaku ini berdasarkan dari laporan masyarakat Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo Tuban, yang resah dengan maraknya peredaran sabu-sabu dan pil koplo di wilayahnya. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan para pengedar. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan dan mengejar pemasok sabu-sabu dan pil koplo yang diduga berasal dari Madura. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengedarkan barang haram tersebut dengan sistem ranjau dengan sasaran sopir dan karyawan perusahaan. Transaksi sabu-sabu ya, dengan cara diranjau dengan hasil lidik dan informasi masyarakat, akhirnya anggota kami datang ke TKP dan pada saat itu kita melakukan penangkapan dengan tersangka berinisial K. Dari hasil penangkapan itu terus kita amankan dan kita melakukan pengembangan. Sementara ini masih kita melakukan pengejaran untuk barang itu didapat dari mana. Sesuai dengan keterangan tersangka bahwa barang itu didapat dari Madura. Saat ini anggota masih melakukan pengembangan, mudah-mudahan nanti dapat, dan kalau dapat nanti kita rilis lagi. Asal pelaku. Untuk asal pelaku ya dari Desa Gemulung, Kecamatan Kert, Kabupaten Tuban. Dan sasarannya ya barang ini dijual ke karyawan atau sopir salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban. Seluruh barang bukti sabu dan pil koplo yang disita selanjutnya dimusnahkan bersama-sama dengan cara di blender. Sementara alat hisap sabu dimusnahkan dengan cara dipalu.
Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Mereka terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.